Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang murid atau siswa dari SDK Ebenezer Melongwane. Ya, nanti kita akan sama-sama berkenalan. Kita langsung saja. Ya, apa kabar, Dek? Baik. Baik ya. Senang sekali hari ini Kak Hamka akan bisa lagi bertemu dengan sudah berapa kali perjumpaan kita ya. Hari ini bisa sama-sama duduk di ruangan ini mau berdiskusi sedikit nih tentang kehidupan sekolah adik. Tapi sebelumnya boleh berkenalan dulu dengan teman-teman. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Jendri Lomban. Jendri Lomban. Duduk di kelas berapa sekarang? Di kelas 6 SD. Ya, akrabnya sehari-hari dipanggil apa? Jendri. Jendri ya. Baik, Jendri. Nah, Jendri ini duduk di kelas 6 ya? 6 SD di salah satu SD yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ya, Kecamatan Melongwane tentunya. Baik, boleh cerita sedikit pengalaman kamu nih bersekolah di SDK Ebenezer Melongwane ini? Boleh cerita? Ya, pengalaman saya bersekolah di SD ini ya kurang lebih sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya untuk pembelajarannya juga sangat menyenangkan. Menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan. Teman-temannya gimana nih? Teman-temannya juga menyenangkan. Teman-temannya menyenangkan. Ya, baik-baik semua. Guru-gurunya? Guru-guru sangat baik terhadap kami para murid-murid. Memberikan materinya, pelajarannya itu sangat-sangat baik, sangat-sangat menyenangkan. Apa yang paling menyenangkan yang menurut Dek Jendri selama belajar di SDK Ebenezer Melongwane? Kalau menurut saya yang paling menyenangkan itu saat hari Jumat, karena biasanya kalau setiap hari Jumat kami itu melaksanakan kegiatan pramuka. Pramuka. Ya? Oh, ada kegiatan pramuka? Ada setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat ya. Melaksanakan kegiatan pramuka seperti semafor, memecahkan sandi-sandi, menyusun gambar, dan lain-lain. Wah, seru banyak kegiatannya? Ya, seru banyak kegiatan. Setiap hari Jumat itu selalu banyak kegiatan. Oh, setiap Jumat selalu. Jadi, keseruan setiap hari Jumat ini yang membuat kamu senang bersekolah di senang sekolah bersekolah di sekolah ini. Iya. Baik, Jendri, kalau itu kan untuk yang paling seru nih ya, yaitu adanya ekstrakurikuler ini. Kalau pembelajaran, kamu sukanya mata pelajaran apa? Kalau saya itu sukanya matematika, Pak. Matematika ya? Oh, yang kalau di SD biasanya yang mengajarkan matematika wali kelas Wali kelas, ya, wali kelas. Boleh sebut siapa nama wali kelasnya? Wali kelas Bapak Noval. Menurut Jendri, Bapak Noval ini ngajarnya gimana sih? Asik. Bapak Noval asik ngajarnya. Ya, dia ngajarnya gimana ya, mau bilang kayak asik banget gitu. Asik banget ya. Ketika belajar sama Bapak Noval. Boleh berikan contoh yang bagian terasik itu gimana sehingga kamu merasa wah dengan Pak Jendri, Pak siapa? Pak Noval ya, maaf. Pak Noval ini wah paling seru nih belajar dengan Pak wali kelas. Ya, kita bisa maksudnya kita bisa mengerjakan tugas itu di papan. Misalnya kan dia memberikan soal matematika nih. Terus saya mengajukan diri, Bapak, saya bisa nggak bikin soal itu di papan saja agar teman-teman juga bisa melihat. Oh, bisa, silakan buat. Jadi diberi kebebasan ke papan ya. Wah, bagus. Jadi Pak Nopal memberi kebebasan untuk mengeksplor di papan sehingga teman-teman juga bisa melihat, bisa sama-sama memecahkan. Wah, seru. Apalagi yang lebih keseruan yang dirasakan dari Pak Nopal ini? Terus kalau untuk Bapak Noval, untuk mengajar matematikanya itu tidak terlalu tegang. Ada yang main sedikit kayak sedikit main-mainnya sedikit begitu, Pak. Oh, ada main-mainnya sedikit. Ada seru ada bermain ya. Bermainnya sedikit. Oh, dimasukkan permainan gitu di situ ya. Jadi nggak tegang, nggak bosan, nggak ngantuk. Wah, seru. Apalagi? Ada lagi? Kalau ada lagi yang asik itu dari Bapak Noval. Dia ketika mengajar matematika
itu dia gimana ya mau bilang ya, orangnya itu kayak ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu pemarah begitu. Jadi bagus. Humble ya. Iya, asik juga. Asik, dekat dengan anak. Murah senyum. Murah senyum. Wah, senang tuh. Ketika saya menjadi Jendri pasti nggak bayangin tuh betapa mudahnya pembelajaran bisa masuk dengan belajar dengan Pak Nopal ini. Iya. Good. Oke, itu untuk pengalaman belajarnya dengan pembelajaran yang diberikan Bapak Guru Wali kelas. Nah, Kak Hamka mau tanya dengan teman-teman, bagaimana pengalaman belajar dengan teman-teman? Adakah yang bisa kamu Kalau dengan teman-teman, ya kebanyakan belajar itu yang lebih asik dengan teman juga sih. Dengan teman teman, apalagi kalau sama dengan kerjanya itu kelompok, Kak. Kerja kelompok itu kayak seru, asik gitu, tidak membosankan. Beda dengan kalau kita kerja sendiri gitu, itu kan terasa membosankan. Kalau dia kerja berkelompok kan bisa sambil cerita-cerita juga. Jadi ya senang lah kalau kerja kelompok. Ya. Jadi berteman, belajar dengan teman, berarti temannya seru nih. Kalau kamu dapat seru ya? Seru, teman-teman saya. Gak ada yang usil temannya gitu? Rata-rata teman-teman saya itu pelawak semua sih. Senang melawak ya, semua, jadi seru, kita tawa ya. Jadi nggak ada lagi yang sering berbuli ya di kalau kelas kamu. Untuk sekarang ya. So hilang kali ya? Iya, udah hilang. Sudah hilang ya. Lebih serunya mungkin bercanda bersama. Bercanda. Wah, seru nih. Dengan teman-teman seperti itu pasti belajar lebih asik, benar. Baik, Dek Jendri, sekarang kan Dek Jendri tahu nih, Jendri sekarang berada di Pulauan perbatasan ya, perbatasan dengan negara apa kita? Filipina ya, benar. Ya, Filipina. Nah, pernah nggak Jendri bayangkan bahwa bukan nggak bayangin sih, merasakan bahwa mungkin di kota lebih asik kali atau merasa bagaimana? Pernah nggak kamu membandingkan gitu? Kalau itu sih pernah, Kak. Pernah ya. Bandingkan. Kalau sama kayak di sini kan jaringannya juga kan agak-agak. Oh, jaringan. Iya. Betul. Pasti. Jadi saya membayangkan, apa lebih asik ya kalau sama dengan kayak saya sekolah di kota sana. Makanya ini saya rada gimana ya membandingkan. Ya, tapi di sini juga asik sih. Asik. Ya. Berarti kamu merasakan di sini sebenarnya satu aja kekurangannya itu jaringan yang lemot, karena salah satu sumber pelajaran juga kan ada di internet itu ya, ada di Google paling mungkin ya. Jadi kamu paham. Jadi kamu merasanya cuma itu, tapi selebihnya adalah sama saja. Sama saja. Oh, pendidikan sudah merata berarti. Sudah merata, Kak. Yang kamu rasakan ya. Oke, baik. Nah, sekarang sebagai siswa nih di SDK Ebenezer Melonguane, apa harapan kamu dengan adanya kurikulum merdeka? Sekarang kan sudah kurikulum merdeka nih, ya. Dengan adanya kurikulum merdeka di SDK Ebenezer Melonguane ya sudah diterapkan, apa yang kamu harapkan? Perubahan apa yang kamu harapkan sehingga bisa berdampak kepada kamu dan teman-teman kamu, adik-adik kelasmu? Boleh ceritakan? Ya, dampaknya. Yang kamu harapkan? Oh, yang saya harapkan, ya agar gimana ya, Kak, lebih asik belajarnya. Lebih asik ya. Tidak terlalu membosankan. Betul. Dan cepat dipahami. Cepat dipahami ya, betul. Ya, mungkin hanya itu saja sih. Itu saja ya. Lebih mudah dipahami, lebih bebas berkarya mungkin ya, karena lebih diberi kebebasan karena sudah berorientasi kepada murid ya, pesertanya. Baik, Jendri, mungkin hal yang paling kamu tahu tentang kurikulum merdeka apa ya? Ada nggak yang kamu tahu tentang kurikulum merdeka? Apa sih itu kurikulum merdeka? Atau ada Kak kurikulum merdeka ini dengan melekat erat dengan profil pelajar Pancasila misal? Tahu nggak profil pelajar Pancasila? Oh, tahu Kak. Oh, tahu. Iya. Bisa dijelaskan apa saja itu profil? 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5,
5 aku kalau 5 udah Ya, iya. terus apalagi selain itu? Kalau yang 6 mandiri. Mandiri. Oh, lupa satu ya. Iya, lupa satu. Kira-kira apa yang satu? Yang satu Ulang deh, ulang. Satu, beriman dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua. Dua berkebinekaan global. 3 bergotong royong. 4 kreatif. 5 ini gua mandiri. 5 mandiri, bisa gotong royong. Oke. Juga. Baik, sekarang Jendri boleh nggak minta sebuah pendapat tentang guru-guru ini kan sudah menjalani 3 tahun nih pelatihan penguatan agar pembelajar di kelas semakin lebih baik nih, dirasakan dampaknya oleh murid atau lebih berpihak kepada murid ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru yang di kelasnya, tentunya wali kelas ya, di kelasnya Dek Jendri ini ada perubahan nggak yang kamu lihat setelah Bapak Ibu guru ini sudah mengalami yang namanya penguatan dari POPIG? Ada, boleh jelaskan? Ya, apa perubahannya? Kalau dari Bapak Noval ya? Iya, lebih apa gitu? Atau lebih galak jadinya? Oh, enggak ya? Enggak. Bapak Noval ya, kalau menurut saya dia ngajarnya itu lebih tambah makin asik gitu. Makin asik. Enggak terlalu membosankan. Membosankan ya, berarti banyak kreasi, banyak media mungkin yang ditampilkan. Dan itu dirasakan itu bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman saya juga merasakannya. Oke, baik, berarti ada dampak ya yang Jendri rasakan setelah Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan POPIG ini. Ya baik, terakhir sekarang nih, andai perbincangan KMK dengan Dek Jendri didengarkan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri, kira-kira jika Dek Jendri diberi kesempatan, apa yang ingin Dek Jendri sampaikan kepada Mas Menteri mengenai pendidikan yang ada di Kabupaten perbatasan bagian paling utara seperti di Talaut? Silakan. Saya menyampaikan bahwa di sini itu pembelajarannya sangat-sangat menyenangkan, tidak terlalu membosankan, bahkan bisa dibilang juga tidak membosankan. Ya, dan saya mengharapkan lagi agar kedepannya bisa berkembang agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh begitu. Jadi intinya Jendri ingin Bapak Menteri lebih memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten perbatasan bagian utara ya. Oke, baik teman-teman, kali ini Dek Jendri sudah memberikan pendapatnya tentang hal yang dia rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerah perbatasan, tentunya di SDK ya, Ebenezer Melongwane. Dan ada pesan tadi untuk Mas Menteri, semoga didengarkan sebagai harapan seorang anak didik yang berasal dari daerah perbatasan. Semoga bisa lebih diperhatikan. Mungkin itu perbincangan kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.